Namaku Edwin, aku berumur 18 tahun dan sekarang aku bersekolah di SMA di kota Solo dan sekarang aku menginjak kelas 3 SMA. Saat itu, ayah dan ibuku sedang USG kandungan ibu dokter menyatakan kalau kemungkinan 85% yang akan lahir adalah bayi perempuan namun. Pada hari persalinan tiba prediksi dari dokter salah besar ternyata bayi yang dilahirkan adalah bayi berjenis kelamin laki-laki dan bayi itu sekarang sudah besar dan jadilah aku sekarang, ya karena dulu waktu di USG. Aku ini perempuan maka dari itu tubuhku hampir sedikit mirip perempuan mulai dari alis, bibir atau bisa dibilang kontur wajahku lebih ke arah feminim. Tapi yang utama postur tubuhku ya, postur tubuhku sangat kurang untuk seorang laki-laki remaja karena aku hanya tinggi 150 cm dan berat badanku hanya 44 kg itu sangat kecil sekali. Postur tubuh seorang anak laki-laki seumuran. Dengan postur tubuh seperti ini aku lebih mirip ke postur tubuh wanita bahkan tinggiku ini sama dengan teman-teman cewek sekelasku dan kebanyakan masih ada yang lebih tinggi dariku. Tidak cuma itu, aku juga bisa menirukan suara wanita dan anehnya aku bisa bersuara wanita. Aku coba mensa malah burangku bangun sendiri. Aku bersekolah di SMA 1 dan aku sekarang duduk di bangku kelas 3 SMA. Aku mengambil jurusan MIP ya. Karena di jurusan ini menarik minatku di sini belum banyak jurusan hanya dua jurusan saja yaitu IPS dan MIPA. Namanya jurusan MIPA dan pastinya banyak sekali murid perempuan ketimbang laki-laki yang milih jurusan ini dan itu memang benar di kelasku ada 30 murid siswi perempuannya terdapat 27 orang sementara untuk yang laki-laki hanya 3 orang dan itu sudah termasuk aku. Aku bisa dibilang di kelas lumayan pintar karena aku selalu masuk ke ranking kelas 5 besar. Tetapi, aku ini sedikit nakal dan usil. Seringkali aku sering dipanggil sama guru karena sering kedapatan bolos sama ngerokok di kelas. Tentunya aku melakukan kenakalan dan kejahilan itu tidak sendirian melainkan bersama dengan teman kelas lain temanku bernama Noel. Kami berdua sangat akrab sejak masuk SMA D dan sebelumnya kami ini ada 5 orang, karena yang namanya Tobi Yoga dan Haris udah dikeluarin dari sekolah karena memang nakalnya keterlaluan. Saat itu liburan hari lebaran akan segera tiba dan besok sekolah-sekolah sudah mulai diliburkan selama 2 minggu termasuk sekolahku. Saat itu karena sudah hampir 1 bulan aku dan Yoga gak merokok di lingkungan sekolah atau tepatnya di Aku kamar dan mandi Yoga sekolah. berencana Sebelum, ketika ulang akan ngerokok dulu di kamar mandi sekolah karena memang tempat itu yang paling aman buat merokok di lingkungan sekolah ini karena kami berdua mencoba beberapa tempat di sekitaran sekolah. Selalu saja kami kepergok oleh murid lain ataupun guru. Aku sebenarnya sudah gak mau. Kalau aku kepergok lagi merokok di dalam sekolah, aku bukan cuma dikasih surat peringatan langsung surat keluar, tapi Yoga menyuruhku untuk tetap tenang karena dia yakin kalau kali ini merokok akan lancar tanpa ketahuan satu orang pun. Aku terpaksa menyetujui saja ajakan Yoga karena aku tidak enak sama Yoga lagi pula. Merokok pun di dalam kamar mandi dan yang pasti aku lebih tenang karena sudah 3 kali kami merokok tidak pernah ketahuan. Ketika bel berbunyi kalau telah pulang, saat itu aku dan Yoga telah di kelas terlebih dahulu karena kami berdua membuat rencana untuk merokok di dalam kamar mandi sekolah. Setelah dirasa sekolah sudah sepi, kami berdua langsung bergegas pergi ke kamar namun saat aku mau masuk ke toilet laki-laki, tiba-tiba saja tanganku ditahan sama Yoga. Kenapa sih pegang tanganku? Kataku sedikit kesal. Ngapain masuk situ? Tanya Yoga, tadi katanya mau merokok di kamar. Mandi, jawabku, di toilet perempuan saja merokoknya. Kata Andri, kamu gak gila kan? Tanyaku, yang tidak karena percaya Yoga terus dengan memaksaku perkataan untuk ikut Yoga. masuk ke Ia toilet tidaklah perempuan. justru bagus Makanya jika aku kita mengikuti saja. merokok di Di toilet satu cewek sisi malah aku tidak. juga sedikit Mungkin percaya kepergok dengan kata tebakan Yoga. dari Yoga karena setiap kali dia bilang pasti banyak terjadinya maka dari itu aku nurut saja perkataan Yoga. Saat itu kami langsung masuk ke dalam kamar mandi perempuan aku bergegas menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Jantungku sedikit berdegup kencang karena takut kalau ada yang mengetahui aku dan Yoga sedang masuk ke dalam kamar mandi perempuan. Udah jangan panik rokok dulu nih, kata Andri sambil menawariku rokok. Aku pun langsung menerima rokok itu, karena aku tidak pernah menolak saat ditawari sama rokok. Kan lumayan, rokok gratis,
Saat itu aku masih belum bisa tenang dan Yoga tahu kalau aku masih ketakutan. Tidak usah takut, tidak mungkin. Ada orang kok. Semua murid udah pulang paling, kata Yoga. Kalau ada yang masuk ke kamar mandi gimana? Tanyaku. Iya, kita tinggal diamlah, jangan bersuara, kata Andri. Iya sudah, kalau seperti itu, kataku. Saat itu entah kenapa di dalam kamar mandi wanita ini sangat bersih, bahkan harum juga seperti wangi parfum wanita karena baunya feminim banget. Aku sedikit iri dengan toilet yang bersih begini karena berbeda sekali dengan kamar mandi laki-laki. Kalau aku masuk ke kamar mandi laki-laki selalu bau pesing dan banyak sekali coretan di temboknya. Saat itu kami sedang bersantai sambil menikmati rokok di tangan kami masing-masing, namun kami berdua langsung diam karena takutnya kalau ngobrol yang ada malah kepergok. Ketika sedang asyiknya merokok, tiba-tiba saja Yoga batuk sangat keras dan itu pasti terdengar sampai luar. Seketika saja aku dan Yoga panik karena batuknya sangat keras sekali dan aku takut kalau ada orang yang mendengar. Lalu masuk ke toilet cewek dan memergoki kami berdua. Saat itu kami berdua percepat, langsung mau keluar dari kamar mandi, namun baru saja aku buka pintu kamar mandi. Aku melihat Kiki dan Gaby, teman sekelasku, masuk ke kamar mandi. Seketika aku panik dan langsung menutup pintu kamar mandi lagi. Kamu kenapa, Win? Tanya Yoga. Itu di luar ada Kiki sama Gaby, kataku. Takut? Beneran, jangan bercanda lah, kata Yoga. Mukaku takut seperti ini kamu bilang bercanda, kataku. Iya juga ya. Jadi seperti ini, mending kita berdua diam saja dulu, jangan ditanggepi kalau mereka berdua ketuk pintu ini, kata Yoga. Awas saja kalau tidak keluar, aku laporin sama Bu Nadia kalau di kamar mandi perempuan ada cowok mesum yang sedang bersembunyi. Kebetulan Bu Nadia masih ada di kantornya, kata Gaby, terdengar dari suaranya. Setelah Gaby bilang begitu, wajahku dan Yoga ketakutan karena ancamannya berbahaya karena dia mau melaporkan ke Bu Nadia. Bu Nadia ini adalah guru bimbingan, konseling dan terkenal galak. Aku gak mau kalau harus menghadapi Bu Nadia lagi karena bisa-bisa aku dikeluarkan dari sekolah ini seperti dua temanku, karena aku sudah mendapat surat peringatan ketiga dan kalau aku bermasalah lagi aku bisa dikeluarkan. Begitu pula Yoga tidak mau dikasih surat peringatan yang terakhir meski masih aman. Menurutku Yoga juga dalam masalah yang berbahaya karena kali ini kami berdua masuk dan sembunyi di kamar mandi perempuan terus ditambah yaitu merokok di lingkungan sekolah dan Andri juga langsung ikut dikeluarkan dari sekolah. Karena aku gak mau dari sekolahin, aku keluar, menuruti perkataan dari Kiki dan Gaby. Yoga juga ikut keluar, kami berdua tertunduk malu, dan aku sangat ketakutan. Fitri dan Gaby terlihat marah sekali dari mukanya. Maksudnya apa kalian berdua masuk ke kamar mandi? Tanya Kiki dengan nada tinggi. Yani mau mesum ya kalian? Kata Gaby. Mana ada, kita berdua cuma numpang merokok doang, kok, kata Andri. Bohong kan, kata Kiki. Gak percaya? Beneran Ki? Kalau tak percaya, tanya aja sama Edwin, aku yang ajak dia tadi, kata Andri. Beneran tidak Win? Tanya Kiki. Kayak aku, iya tadi Yoga ngajak aku merokok di sini. Ini rokoknya masih ada, kataku. Edwin, kamu tuh sadar tidak kalau kamu tuh sudah kena surat peringatan terakhir dan katanya buat masalah lagi kamu di Duyo, kata Gaby. Iya, aku salah, kataku. Jangan iya saja, aku salah doang, kata Gaby. Lah terus gimana? Tanyaku. Jadi seperti ini aja, kalau kalian berdua tak mau aku sebarin tentang hari ini, kalian berdua harus ikuti syaratku dan juga Kiki, kata Gaby. Emang ada buktinya apa? Tanyaku. Dikira kami berdua bodoh, ini bukti kalau kalian mau, kata Gaby. Seketika aku dan Yoga terdiam dengan beberapa foto dan video yang diperlihatkan sama kita berdua karena foto dan video yang mereka berdua perlihatkan adalah
foto dan video di mana saat aku dan Andri mulai masuk ke kamar mandi, kami berdua tentu takut dan menganggap itu bohongan. Itu bohongan kan? Kata Yoga panik. Bohongan gimana, orang video sama foto ini baru aja tadi kalian masuk ke toilet cewek, kata Sinta. Jadi kalian sudah ngintai kami berdua ya dari tadi, kata Yoga. Emang, kata Fitri sambil tertawa. Karena kami berdua tidak bisa berkata lagi, jadi kami berdua hanya terdiam dan tidak bisa menanggapi perkataan mereka berdua lagi. Sebenarnya Yoga sudah marah dan kayaknya dia sangat ingin memukul Kiki dan Gaby, namun aku melarangnya karena kalau sampai Yoga memukul Gaby dan Kiki itu bukanlah solusi, karena itu hanyalah amarah saja dan menimbulkan masalah baru buatku dan juga Yoga sendiri. Kalau emang kalian tak mau aku laporin ke guru tentang masalah kalian hari ini, aku sama Gaby cuma minta besok pas halal bihalal kalian harus jadi cewek, kata Fitri. Maksudnya, tanyaku kebingungan. Begitu juga Yoga juga terlihat kebingungan. Seperti itu, bingung. Kita berdua mau kalian pas halal bihalal besok selesai liburan itu kamu harus dandan jadi perempuan, mulai dari pakai baju cewek sampai wajah aku makupin biar cantik, kata Gaby. Aneh sekali. Tidak mau, kata Andri menolak ide itu marah. Ya udah, kalau gak mau aku tinggal kirim video kalian tadi ke Bu Nadia, kelar deh kalian, kata Fitri. Tidak kok. Janganlah, aku sama Yoga mau kok dandan jadi cewek, kataku. Kamu aja sendiri, Win. Aku tak mau, kata Yoga. Diam dulu dong, Yok. Ikuti dulu perkataan mereka berdua, kan halal bihalalnya masih 2 minggu lagi, jadi nanti kita berdua pas halal bihalal tak usah masuk sekolah aja, kataku ke Yoga. Yoga terlihat mulai tertarik dengan ideku dan dia pun akhirnya mau menyetujui ideku ini. Ya udah, kami berdua mau, kataku. Nah begit. Awas aja ya kalau bohong aku kirim nih ke Bu Nadia video kalian biar kalian dikeluarin dari sekolah ini kayak si Tobi sama Haris, haha, kata Gaby. 2 minggu kemudian, Hari Raya Idul Fitri telah berakhir dan aku cukup senang sekali dengan Lebaran tahun ini karena aku mendapat banyak uang THR yang cukup banyak buatku yang masih sekolah ini. Bukan hanya dapat uang THR, aku selama libur Lebaran juga diajak liburan bersama dengan saudara ke tempat-tempat wisata. Karena kasihkan liburan aku jadi lupa kalau besok aku sudah akan masuk sekolah lagi. Saat itu malam harinya, saat aku mau tidur, aku dicat sama Gaby kalau aku tak boleh ngelupain janjiku. Aku pun bingung dan coba mikirin janji apa aku sama Gaby. Keesokan harinya tiba, aku mendapat banyak telepon dan juga spam chat dari Yoga. Aku pun mencoba membaca chat itu, ternyata Andri juga akan menuruti hukuman dari Gaby untuk berpenampilan jadi wanita di sekolah nanti. Aku sedikit terkejut karena sebelumnya Yoga bersikeras sekali tidak ingin menuruti omongan Gaby dan juga Kiki. Ternyata alasannya karena dia tak mau dikeluarkan dari sekolah karena cari sekolah juga susah katanya dan dia tak mau bikin orang tuanya sedih katanya. Saat itu aku sudah mandi dan rapi dan aku sedang menunggu Yoga datang ke rumahku. Begitu Andri sampai, aku dan Yoga bergegas berangkat menuju ke rumah Gaby. Berhubung hanya beda berapa rumah, jadi hanya 5 menit perjalanan dengan motor, kami berdua sudah sampai di rumahnya Gaby dan juga Kiki sudah ada di depan rumah menyambutku dengan senyuman di bibir mereka berdua. Mereka berdua langsung menyuruhku dan Andek untuk masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya Gaby. Saat sudah di kamar Gaby, mereka berdua langsung menyuruhku dan juga Yoga memakai pakaian yang sudah diletakkan di atas kasur. Aku sedikit kurang yakin memakai pakaian itu dan nanti aku akan pakai itu di sekolah. Mana pakaiannya nampak sama lagi dari warnanya, cuma sepertinya model dan sizenya berbeda. Saat itu aku dan juga Yoga langsung melepas pakaian kami dan hanya menyisakan celana dalam, sementara Gaby dan Kiki membantu kami berdua memasangkan sebuah bra-bra yang kupakai berwarna hitam, sementara bra yang dipakai Yoga berwarna krim. Saat bra itu sudah
terpasang aku sedikit merasa seperti orang aneh. Dan Yoga juga merasa aneh sekali apalagi Cubra, cukup besar dan itu masih disumpal pakai kaos kaki. Sementara Gaby dan Kiki tertawa, melihatku memakai bra, bahkan mereka berdua sempat mengambil fotoku dan Yoga yang tengah memakai bra. Selanjutnya Fitri menyuruhku dan juga Andri untuk melepas celana dalam yang kupakai. Tentu saja aku tak mau karena malu, masa telanjang di hadapan mereka, tapi Gaby mengancamku akan melaporkan kejadian waktu itu ke Bu Nadia. Jadi aku dan Andri harus melepas celana dalam kami berdua. Saat itu mereka berdua aku suruh berbalik sementara aku setelah melepas celana dalamku. Gaby menyuruhku untuk memakai celana dalam yang ada di atas kasur itu. Tanpa pikir panjang aku dan Yoga langsung mengambil celana dalam untuk Yoga. Saat pertama kali pakai celana dalam itu aku merasa nyaman. Mungkin karena ada rendanya di satu sisi aku juga suka dengan bahan celana dalam ini yang adem gitu dipakai, berbeda dengan celana dalamku. Mungkin yang gak kusuka dari celana dalam ini warnanya cewek banget. Setelah itu, aku disuruh untuk pakai short pants. Jadi kami berdua turuti saja perkataannya. Aku langsung memakai short pants berwarna hitam. Ketika aku pakai ketat sekali bahkan bisa dibilang burangku merasa pengap setelah memakai short pants. Selanjutnya Gaby dan Kiki berbalik, kembali menghadap ke aku dan Yoga. Lagi, mereka berdua langsung membantuku memakai gamis shimmer berwarna ungu tersebut, yang mana Kiki membantuku memakai gamisnya sementara Gaby membantu Yoga memakai gamisnya juga. Selesai aku pakai gamis itu entah kenapa kok malah menyukai gamis ini. Pakai gamis seperti ini karena aku sering pakai gamis buat pria cuma bedanya aku suka dengan bahan ini, apalagi modelnya dengan kerutan di samping itu yang membuat penampilanku terkesan lebih anggun. Meskipun aku laki-laki tapi saat aku pakai gamis kayak gini aku malah merasa aku ini lebih seperti perempuan karena memang bentuk badanku mendukung untuk jadi wanita. Apalagi aku suka dengan gamis shimmer seperti ini, mengkilap kalau dilihat dan warnanya tuh ungu cantik. Selanjutnya wajahku dirias sama Gaby sementara Yoga di makeup sama Kiki. Cukup lama juga aku dan Yoga dirias sekitar 20 menitan, baru selesai. Sebetulnya pakai makeup di sekolah itu tidak boleh cuma karena hari ini kegiatannya halal bihalal saja jadi siswi perempuannya diperbolehkan pakai makeup. Selanjutnya mereka berdua memakaikanku dan Yoga kerudung senada dengan gamis. Selesai, kerudung itu terpasang di kepalaku. Aku pun mencoba bercermin begitu. Terkejutnya diriku saat melihat cermin karena yang terlihat bukanlah aku tapi yang kulihat adalah seorang wanita biasa yang memakai kerudung dan gamis berwarna ungu.